Papa nggak pernah banyak minta sih. Cuman yang aku masih suka sedih nih. Waktu-waktu sama papa tuh nggak banyak gitu loh. Bahkan aku nggak gitu kenal papaku sendiri. Ini kan dari papa juga kekuatannya. Alhamdulillah. Thank you. Thank you. Jangan dengerin. Udah taruh Den. Rakyat! Ramadan tiba, tiba-tiba Ramadan, tiba-tiba Ramadan. Besok ya? Besok. Masya Allah Lebaran besok. sebentar. Belum. Tapi Puasa belum. Insya Allah kita bisa menikmati bulan Ramadan di tahun ini ya. Mudah-mudahan berikan kesehatan semuanya. Amin. Udah gitu bisa melakukan semua ibadahnya dan maksimal ya. Amin. Kita dari pasangan keluarga. Justru. Tapi ngomong-ngomong kan kalau lagi bulan Ramadan tuh banyak yang dilakukan secara bersama-sama. Sholatnya berjamaah. Sholat jamaah, kemudian taraweh kan. Nah, udah gitu juga sahur. Dan kekeluargaan. Terus udah itu buka bersama di mana-mana. Iya. Tapi dan salah satu hal lagi adalah kalau kita bulan Ramadan itu kita tuh suka ingat orang-orang yang kita cintai yang mungkin sudah tiada bersama kita. Kayak aku kan apa udah nggak ada, tapi mama udah masih sehat. Mereka masih lengkap ya? Alhamdulillah masih lengkap. Ketemu nggak sama orang tua? Ketemu dong. Pisah juga? Enggak, kadang kan setiap hari juga kalau lagi di Jakarta bareng sama orang tua. Oh dia sama orang tua di sini? Iya, Oh gitu. bareng. Oh aku pikir kamu tuh sendiri. Enggak, emang kenapa kamu mau datang ya? Karena ini nih, karena ada beberapa waktu yang lalu ini salah satu sahabat kita juga kehilangan orang tua tercinta. Oh iya. Dan hari ini hadir bersama kita untuk bersama-sama mengenang beliau ya. Oke. Yuk ini dia Dwi Sasono dan Widi Mulya. Iya. Halo apa kabar? Waalaikumsalam. Ya ampun. Silakan. Halo, Mas Dwi, silakan. Makasih. Ini idola aku. Gimana nih? Aduh. Divakum dulu nggak? Ntar kan infal nanti. Jangan dulu infalan dulu. Dan naluri ya. Ya. Sini aja. Oke, sehat semuanya. Sehat, alhamdulillah. Kalian dong. apa kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Keluarga Dwi Sasono sama Widi Mulyani menjadi salah satu bagian dari keluarga FVP juga beberapa kali bersama ya. Iya, settingan aja ganti-ganti. Iya betul. Turut berduka cita ya. Iya, Terima kasih. Jadi sebetulnya beberapa waktu yang lalu kan kita mau syuting ke rumah. Datang ke rumah tuh. Baru OTW dapat kabar. Iya ya, Pas benar. Aku inget banget pas lagi mau manasin mobil udah ada tim dari kalian. Udah ada sebagian yang datang. Iya, itu tuh. Iya. Kenapa itu sakit lama atau gimana? Jadi hari itu tuh sebenarnya baru dipulangin dari rumah sakit, Papa tuh. Papa itu sebenarnya sangat kuat banget. Malah kita khawatir waktu sempat ketabrak Lebaran tahun lalu, kakinya itu patah lah. Tahun lalu? Tahun lalu Usia banget. berapa sih? Papa itu sekarang udah kemarin meninggalnya 78, mau 79 lah. Berarti di tahun lalu di kondisi cukup sepuh itu ketabrak motor. Lagi Jadi ngapain? semuanya sehat, tapi Papa tuh mata emang udah ya 15-20%. Oke. Jadi malah kita khawatir ketika si patah kaki itu akan melambatkan aktivitasnya lah. Tapi ternyata tidak. Sampai akhirnya yang kemarin kejadian itu sebenarnya Papa jatuh karena ya matanya sekali lagi. Tapi kena ke kepala gitu. Udah dibedah, udah diambil karena perdarahan. Udah dipulangin, jadi hari itu tuh jadwal kita syuting apa segala macam tuh kayaknya oke karena Papa sudah selesai masa kritisnya, udah boleh dipulangin. Baru belum 24 jam di rumah, ternyata udah berhenti nafasnya itu pas dini hari, menjelang subuh. Rumah di rumah kalian atau? Di rumah papa mamaku. Oke. Itu kalau nggak salah pas kita mau syuting tuh hari Jumat ya Mbak Widi? Iya, Itu kan Jumat hari bisa. baik, Masya Allah loh. Itu anak pertama ya? Aku anak pertama di keluarga. Perempuan itu biasa cinta pertama kan bapak ya, aduh. Ya begitu deh. Masih nangis juga Van kalau Ya hitungannya masih hitungan hari lah sekarang mah. Iya. Nah karena aku ngerasa gini, Allah baik banget walaupun aku sama papa tuh, wah dari remaja ke dewasa tuh kan waktunya habis buat kegiatan ya.
waktu masih kecil mah bareng. Begitu remaja ke dewasa tuh kayaknya nggak ketemu gitu, nggak ada waktu. Dengan kegiatan masing-masing apalagi remaja. Betul. Aduh. Tapi kemarin pas papa menjelang nggak ada itu aku dikasih waktu terus ya. Kita dikasih waktu gitu. Kok bisa? Kok aku nggak harus bela-belain banget tapi emang ada waktunya gitu. Alhamdulillah. Jadi aku punya momen-momen terakhir sama papa dan itu yang aku punya sekarang. Aku kenang gitu. Sosok kayak gimana sih papa tuh? Papa tuh kayak aku. Jadi aku kalau gesitnya, cepetnya, apa-apa mau. Tegasnya. Iya tegasnya dan pokoknya semuanya mau diurus gitu. Papa Tangguh. tuh kayak aku gitu. Tangguh. Nurun ke kamu ya. Nurun. Terus mama gimana sekarang? Mama alhamdulillah, mama malah punya episode lain lagi. Kan mama tuh cancer survivor lah ya. Jadi memang payudara kanannya udah nggak ada nih, udah diangkat. Nah tapi jadi kita bener-bener ngejaga banget supaya kedua orang tua kami itu paling nggak dengan dengan keadaan terbatas tapi masih bisa hidup optimal gitu loh. Jadi yang sakit duluan tuh mama sebetulnya ya? Iya, mama mertuaku pun cancer survivor, kakak iparku. Jadi nggak heran kalau aku sangat tegas dan galak ke anak-anak nih, kami nih soal makanan, kesehatan dan sebagainya. Dan lain-lainnya. Karena selain yang baik-baik yang diwarisi, tapi potensi yang penyakitnya pun ada. Genetik gitu. juga bisa terjadi. Bisa nurun ya. Ini ada sebuah video yang akan kita lihat bersama ya. Yuk kita lihat. Tapi alhamdulillah kamu mendokumentasikan itu dan Itu padahal buat aku sendiri karena aku ada grup keluarga. Maksudnya mau ngasih update ini papa udah sampai sini gitu. Tapi hanya itulah yang aku punya sekarang saat-saat terakhir itu. untung kamu video ini. Iya, ada untung nggak untungnya kadang-kadang. tapi maksudnya jadi Jadi ada momen kenangan. punya gitu, nggak hanya di otak aku aja lah Iya. gitu. Karena memang yang di otak kita, di memori kita tuh memang itu lebih berharga lagi. Tapi ketika ada itu tuh kan ada bisa di-share ke anak-anak nantinya dan lain-lain. Kalau kangen bisa dilihat berulang ya. Iya, kayak Pega tadi bilang kan memang kayak sadar banget orang dokternya juga bingung. Jadi hanya di rumah sakit itu di scan ya, pas di scan ini tuh pendarahannya masih berlangsung. Tapi CT beliau scan. masih bisa sadar Kenapa loh. masih bisa ngomong? Iya lo kuat fisiknya ya. Dan kayaknya minuman terakhir yang papa sedot pakai sedotan itu tuh terakhir yang aku kasih. Selain itu udah langsung masuk pakai selang kan. Aku tuh kesel, sempat agak ngegas ke papa, minumnya nggak habis-habis ini ternyata. Katanya kalau udah stroke, daya telannya juga udah keganggu. Ya, pakai bantu Tapi akhirnya papa aku dorong gitu, papa baru mau kayak maksain, terus baru turun tuh si air di botol. Kelihatan, nah Udah dia minum. Ngenyotnya Padahal udah kenceng banget. Bener. Tapi nggak kesedot. Nggak kesedot, nggak ketelan lah. Baru kamu sadar tuh lihat itu. Aku itu ketiga usaha aku ngasih, tapi aku stop ngasih karena perawatnya bilang, Mbak jangan lagi ya. Takut malah tersedak. Oh ya udah aku. Jadi antara antara senang tapi antara lain bisa tersedak tuh gara-gara gue paksain dia suruh telan gitu. Kuat banget beliau ya. Ya alhamdulillah tapi Ini ya. ada foto juga nih, kita buka ya bersama ya. Bismillah. Oh iya. Ya itu papaku. Gagah loh, ganteng loh. Iya. Ini kamu Widi. Papaku tuh tingginya kayak kamu, Van. Iya. Kecil, makanya kalau ketemu sama mama, dia maunya berdiri, mamanya suruh duduk. Duduk. Kalau mama berdiri tuh, Karena mamaku lebih tinggi. oh gitu. Iya. Gitu. Makanya salah satu Ini triknya Mbak Widi gitu. kan fotonya. Iya. Umur berapa? Ya ampun. Ini papa. Tapi Makasih ya. apa yang belum kamu wujudkan untuk almarhum? Apa ya? Sebenarnya papa nggak pernah banyak minta sih. Cuman yang aku masih suka sedih nih. Waktu-waktu sama papa tuh nggak banyak gitu loh. Bahkan aku nggak gitu kenal papaku sendiri. Maksudnya? Jadi cuman kenal dari cerita-cerita yang kalau ketemu tuh, papa tuh kan memang banyak ceritanya, cuman kan nggak mau terus lantas cerita panjang lebar gitu. Dia ngerti anak-anaknya itu pasti sibuk ya. Jadi dalam pertemuan singkat, pembicaraan singkat ya, aku rasa nggak cukup ya ngasih tahu dia itu siapa gitu. Jadi baru tahu ceritanya nanti malah dari ponakan-ponakannya, adik kakaknya gitu. Nah, tapi kita akan lihat video juga bagaimana perjuangan seorang Widi bersama dengan ayah tercinta ini. Oh. Jadi memang aku sama Widuri waktu itu lagi berbagi cerita. Kenapa fase kehidupan saat ini tuh udah enak banget gitu.
aku harus cerita. Dulu itu aku nggak ngalamin semudah yang kamu alamin. Kita paling cuma 2 kali punya rumah ya. Rumah pertama yang di Cibubur, terus kita jual sama-sama kita bangun. Kalau dulu aku sama adik-adikku itu benar-benar 9 kali pindah karena Itu harus kontrak. diceritakan supaya anak-anak kita tuh bersyukur akhirnya. Betul. Oh iya dulu ya gitu ya. Dan di rumah akhirnya aku bilang ya memang rumah kami yang di Cibubur ini yang rumah orang tua akhirnya jadi banyak cerita yang enak, yang manis, yang pahit. Tapi aku ngerasain semuanya sampai kemarin papa dimandikan juga di rumah kan gitu. Jadi emang ya udah itulah rumah dengan segala macam kisahnya gitu. Ini tapi 31 Januari kok nggak salah kan ya? Melihatnya. Ini kan baru akhir Februari. Betul. Tapi kamu menata hatinya hebat Sebenarnya hebat nggak hebat sih Van, kan aku bilang masih nangis sampai sekarang. Tapi memang ya ini sekarang lagi proses berduka mungkin ya. Jadi kayak, nah itu aku ingat aja pesannya papa terakhir silaturahmi. Oke, apa nih silaturahmi, persiapannya gimana nih gitu. Ngedeketin lagi, ngumpulin lagi. Apalagi bulan Ramadan, besok tuh Betul, kita masuk Ramadan. Sedih sih, cuman aku pikir kalau Ramadan pertama dong tanpa papa. betul akan jadi Ramadan pertama. Itu tuh ya berasa. Kalau sebagai mertua ke mantu kayak gimana sih? Kalau sama opa sama oma itu kan kenalnya sudah lama dari SMA. sebelum menikah, dari SMA bahkan. Kan aku udah pacaran. Kalian sama tuh dia. beneran teman SMA, aku tuh baru tahu. Beneran ya? Iya. Kelas 1, kelas 2. Pacar SMA ini teh, SMA mana? terus nyambung lagi gitu. Bodor banget. SMA mana? Bodor ya. SMA Di 99. 99 Cibubur. Jadi kenalnya sudah lama gitu. Pacaran waktu SMA. Pacaran. Kakak kelas ya Mas Dwi ya? Iya kakak Kakak kelas. kelas. Saya pacaran Berarti udah sehat Asia ya. bagus dong. Udah. Ih, Eka udah ertong nih. Udah gak bede Mbak Widi mah Belum ya. apa-apa, dia belum apa-apa. Udah apa-apa. Dia lebih atlet basket lah. Ya, tapi Tapi maksudnya di dunia entertainment belum. 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 Masih anak basket waktu itu. Anak Abas, basket, abas. deketin artis. Ertong ya. Seorang Enggak, penyanyi. artisnya yang deketin saya. Sama-sama lah, sama-sama. Sempat pacaran beneran. Beneran. Jadi ya pokoknya Jadi intinya kalau di SMA ada itu udah pacaran maksudnya Mas Dwi? Dijodohin, Dia cuman dijodohin 6 sama- bulan tapi terus udah gitu. Putus. Karena dia bandel banget. Tapi jarang- enggak sih itu karena cinta yang menguatkan. Jadi profesi apapun tuh udah lupa. Faham Asik, gitu. asik, asik, asik. Gak, gue tahu lu pasti deketin gak kira dia artis kan. Beneran karena beda dia. Dia Karena beda ada di antara kelasnya pacar imut. gue yang lain. Asik, asik. Putus tuh. Terus, Gue udah langsung udah Kegiatan ngeliat. masing-masing. Langsung ngeliat ini kayaknya calon istri gue nih masa depan. Tapi bercanda beneran. Enggak beneran. SMA itu. Iya. karena gini aku inget banget pada saat dia tuh sering banget nyetirin gue Van dari stasiun TV ke stasiun TV yang lain ke bandara pokoknya paling setia nganterin sampai syuting pagi pun dia suka nemenin gitu Karena cuma cita-cita gue supir taksi dulu. Sesuatu kasih ya gitu. kita mulia kan ya nganterin Penumpangnya sampai ke pelaminan di bawahnya ya ya. tapi memang ya mungkin waktu itu belum ketemu aja kalau dari gue sih keberatannya dia tuh jarang banget sekolah gitu jadi kayak tuh mau jadi apa ya ntar udah Masa gede. bapaknya anak-anak gue kayak gitu. Tapi di satu Saat momen itu ya, saat itu. Enggak, saat itu rajin. Prestasi gue masih kekejar, nilai gue masih bagus. Tapi jarang nah, masuk. aku gak suka nih kalau dia tuh alasannya Udah mau percaya sama bukan Mbak Widi. beneran. Abis itu dia bilang dia rusak gara-gara gue putusin. Kan bohong banget. Lu nyari ini biar lu jadi ini. Cari alasan. Iya, gue tuh bersemangat sekolah karena mau ketemu sama dia gitu. Jadi Putus gara-gara Karena gue nggak ketemu orang dianya nggak jadinya gue surat-suratan. Oh nggak ada ya udah gue suratin. adalah surat-suratan. Gue titip. Iya, dia gitu. sering Ya abis ini kita akan lihat isi suratnya. Masih aku Masa serius? Tapi tentang hubungan mereka apalagi tentang keluarga lebih Iya. menarik lagi tetap di sini. Oke. DPP. Bayar pagi. Hati itu loh. bener. Thank Itu tuh sulit loh. Kalau tidak berdamai dengan kondisi bukan nggak sedih, sedih. pasti. Yakin dan pasti. Sampai tapi sekarang ngomong tuh masih ada penyesalan lah gitu. Thank you ya. yang namanya rumah tangga tuh saling menguatkan. Iya. Tadi kita cerita asal muasal cinta mereka bersemi ternyata dari SMA pisah, ketemu lagi ketika Ketemu lagi ketika waktu itu
aku kok tiba-tiba ngelihat nih siapa ya kayak gue kenal di sebuah papan billboard iklan lah. Kayak Dwi deh gitu. Terus waktu itu aku sempat nyari tuh, telepon terus ternyata Dia lost kontak banget. lost kontak 10 tahun lebih lah ya. Udah lewat masa kuliah gitulah. SMA udah lewat kuliah. Terus tiba-tiba Dari billboard. apa-apaan nih, kenapa gitu. Rupanya ternyata Dwi juga punya passion, punya interest ke arah dunia kesenian, dunia acting gitu. Karena selama ini lu nganggapnya adalah dunia olahraga toh. Olahraga dan dunia nggak jelas ya, dia bandel banget gitu. Dia siapa yang ngubungin pertama kali? Aku. Oh berarti bener dia yang ngejar-ngejar. Kamu cerita deh waktu pas tiba-tiba aku nyariin kamu pas kamu di Sydney ya? Oh ya, gue sempat ambil Sekolah. di sekolah lah di Sydney. Terus tiba-tiba ada telepon dari temen gitu kan. Ih temen siapa gitu, kata dia nelpon. Terus tiba-tiba yang kamu kok nggak bilang-bilang sih kamu mau ke sana gitu kan. Ih ada apa nah. Jadi selalu gitu. Untuk melupakan dia tuh susah. Asik. Di saat gue udah bisa melupakan dia masuk lagi. Terus jadi gue pasti dia selalu ganggu hidup gue. Gombal, laki-laki gombal. Tapi kayaknya memang tapi begitu, sejauh Van. Kayaknya apapun udah sampai ke Sydney, kalau emang jodoh akhirnya dipertemukan coba. Iya. Apa yang membuat lu ngubungin dia? Iya, Ya Mbak. pengen tanya aja ada apa Enggak, sih? belum Iya. Tapi gue tahu setiap dia hubungin gue pasti dia habis putus sama pacarnya. Baliknya ke gue lagi ya. Gak ada yang nganterin lagi ya Mbak Widi. Karena memang dari dulu aku ngerasa dia tuh tulus banget. Tulus tapi terus polos, nggak ada. Pokoknya dia nggak pernah punya gimmick apapun gitu. Jadi setiap, benar sih, setiap aku ada lagi galau-galau banget gitu ya dari hubungan satu ke yang lain nggak berhasil. Balik lagi. Pasti gue kayak nyari seseorang yang tulus yang emang cuma pengen ya menghabiskan waktu bersama seru aja gitu. Tapi lucu banget ya. Lucu akhirnya nyarinya Lu dia berkelana terus. kemana, kemana, udah jodoh ya. Iya. Toh gitu Bismillah, mah. amin. Aman. Lulus SMA langsung kawin toh gitu mah ya. Iya, itu sering gue ngomong kenapa kita nggak dari dulu gitu kan ya. Nyatain cintanya gimana? Ya cuman suka, terus ngomong aja ya, paling ngomongnya gitu Usaha tiba-tiba. lah namanya usaha kan ya. Tiba-tiba yang di mobil. Pokoknya motonya sebelum ditampar ya belum berhenti. Mas Dwi yang bener tuh. Bener, karena setiap pas ada satu momen di mobil dia lagi nyetirin gue, terus dia cuma bilang aku pengen deh kamu jadi ibu dari anak-anakku. Nah saat itu gue pikir gombal banget, SMA ngomong gitu. Cuman aku pikir kok yang aku tangkap kok sweet ya ngomongnya ke situ. Ternyata bisa kejadian gitu. Iya bener, ucapan doa banget ya. Jadi nggak pernah gombal, emang mungkin dia tulus. Tanya aja dia lagi gombal atau enggak, tanya aja sekarang. Ingat gak momen itu? Ingat. Lu ke berapa perempuan Cuman gue ngomong baru gitu? tahu reaksinya dia sekarang nih pas Oh iya? barusan ngomong. Pas Oh iya? waktu itu gue habis ngomong, habis itu gue dipulang tuh mikir aja gitu apa gue salah ngomong ya. 17 tahun ya menikah sekarang ya? Iya, Berarti 2007 apa 2008? 2000. Menikah 2007. 2007? 2007. Berarti udah mau 17 tahun lebih. Amin, iya 17 tahun. Sama gue juga 2007, makanya gue iya. Beda setahun. Lucu-lucunya ya. Iya. Pernah bertengkar gak sih? Sering atuh. Bener katanya sering, berarti bener ini. Sering atuh. Apa? Ada artikelnya, A. Emang iya? Iya, Emang kita lihat dulu ya. Emang benar. Nih. Mbak Widi Mulia ungkap rahasia di balik pernikahannya. Asik. Sering bertengkar tapi jadi makin kenal. Gimana sih kok rahasia awet saling bertengkar gimana ceritanya sih? Jadi kalau berantem baru kenal. Ih dasar kamu. Oh iya kamu Pisces ya? Siapa? Enggak gimana konsepnya? Dari pengenalan itu gesekan-gesekan. Kayak tadi deh, menuju ke sini aja kemacetan. Yang satu Berantem? merasa Ih, seru ya keluarganya. Orang berantem kok seru sih. kalau menurut Pak Dwi ya ikut aja map. Iya. Ya udah gitu, mau baik buruk, mau bener kagak gitu ya. Buat aku ya bener, tapi kadang-kadang kita udah hafal jalan, Ya. kenapa nggak ambil situ aja sih? Kayaknya lebih cepat gitu. Pasti perbedaan. Tapi Berantem. Oh itu doang lucu, tapi menurut aku itu jadi ngasah kita di beberapa hal yang kita nggak duga gitu. Dan udahannya tuh biasanya kita jadi itu tadi makin kenal kan. Oh iya, atuh kalau gue nggak punya pasangan hidup sekonsisten ini, ya mungkin dia juga akan belok kiri belok kanan terus ya, gitu. Atau Sebenarnya saling ngisi kalau kata aku mah ya. Perbedaannya tuh justru ngeklopin, yang satunya ya udahlah ini, yang satunya tuh kayak kalau macet udah puter otak lewat sinilah itu gitu ya. Iya, tapi yang penting berselisih paham itu nggak membuat kita terus memutuskan pergi gitu. Iya, iya, Stay, kita akan di situ ngolahnya gimana caranya gitu. Kebiasaan buruk dari masing-masing pasangan yang bikin kaget apa? Berantakan apa nih secara konkret nih? Misal ada yang suka resik, rapi. Ada Dia yang rapi banget. Lebih rapi. Rapi banget, pokoknya dia tata-tata apa,
kita bisa setengah jam sendiri belum berangkat kalau ini tempatnya nggak di situ gitu. Aku tuh bisa tahu di rumah tuh apa yang nggak pada tempatnya. Oh, tuh, aku CFD tahu. berarti ya? COD. OCD. Car Free Kenapa Day. nggak COD? Itu loh yang rapi-rapi. Jadi bangku, OCD. OCD. keset itu nggak sesuai tempatnya itu aku benerin gitu. Lu lebih cuek. Gue lebih cuek, tapi kalau soal hal-hal yang ya menurut gue fundamental gitu ya, timingnya harus benar, ininya kita janji Disiplin sama waktu. orang. Waktu. Ya gitu, cuman kalau Mas Dwi itu lebih visual. Kita foto keluarga nih, yang ini belum benar dia bisa itu, nah ini kesini. Oh, presisi ya. Ini yang Kamu juga mengingatkan, begitu. ini yang mengingatkan aku sama papaku. Iya detail, Widi itu sangat detail sekali. Iya, Ya, jadi kita bikin rumah tuh kebayang ya berantemnya kayak gimana, tapi potensi baiknya juga kekumpul gitu. Kalau lagi berantem depan anak-anak ya? Depan anak-anak. Nah kalau gitu kita panggilkan anak-anak. Yuk ini dia. Duh dandan bagus. Bagus. Halo. Hai, Pak. Oke, makan. Silakan. Apa itu? Kok keren banget sih kalian? Itu apaan? Bawa apa itu? Oh, Oh, best best dad. mom. Pasang dong, pasang. Aduh makasih FYP, aduh gemes. Oh dipasang aja boleh. Pasang, Sini, pasang. sini. Thank Kita tiket tisu. Yes. Oh. Bisa Dan? Oh keren banget sih. Coba, Den, Hey. emang dia best dad buat kamu? Kenapa kamu ngomong dia best dad? Karena kenapa? Soalnya kalau misalnya kalau aku mau kemana gitu, bapak selalu temenin aku. Sama setiap misalnya kalau bapak lagi syuting, aku juga suka ikut bapak. Oh gitu. Suka nganter-nganter ya? Suka Dari nganter-nganter. mudanya emang hobi nganter. Sampai Bapak sekarang kan ya. supir taksi katanya Jadi tadi. ojek online pas deh kayaknya. Terus selalu ada waktu berarti Oke. ya buat Dan ya. Oke, kalau buat kamu Drew, kenapa? Kenapa best mom? Best mom. Menurut aku ibu orangnya tulus banget dan jujur dan ibu kuat banget. Kayak physically sama mentally kuat. Amin, alhamdulillah. Apa yang bikin kamu ngomong kuat itu contohnya? Ya ibu suka olahraga Oke. dan emang Itu fisik. fisik. Mentalnya. Ya. Mentally aku paham kayak beberapa kali. Ya pastinya ibu ada di mana lagi down. Lagi atau tantrum. Lagi tantrum. Ya beberapa ya fase-fasenya, tapi ibu bisa ngelewatin itu semua. Iya, iya, Dan iya. tetap maksudnya tetap hadir di keluarga gitu. Alhamdulillah. Thank you. Apalagi opa baru meninggal, Mm, ibu kamu luar biasa ya. luar biasa. Menata hati itu loh, Bener. Thank itu tuh sulit loh. Kalau tidak berdamai dengan kondisi, bukan nggak sedih, sedih, pasti. yakin dan pasti. Sampai tapi sekarang ngomong tuh masih ada penyesalan lah gitu. Thank you ya. belum dong, belum dong, belum dong. Ini kan dari papa juga kekuatan. Thank you. Gitu dong nggak? Ini mah boro-boro. Jangan dong. Dia oke kok. Satu di Jarak Purwakarta, jauh itu susah loh, Jakarta. jarak jauh. Contoh gue dong serumah tapi jarang ketemu juga. Ini parah nih dia. Keluarganya liburan, dia mah kerja. Iya. Yang parah berarti istri gue tuh ninggalin gue kerja. Tapi kalau itu ini keluarga seniman banget. Kalau Widuri itu lebih ke Lebih sekarang sedang dapat Acting dia kan? peluang kesempatan untuk Iya, iya. main di beberapa film. Iya, aku nontonin ini terus. banget, udah cantik banget, udah Iya. remaja menuju dewasa banget ya. Tapi itu dia. sasetannya Mbak Widi banget ya. Iya, alhamdulillah. Ketiplek gitu. Buat beberapa fitur iya, tapi untuk tingginya sih aku bersyukur dia mengambil tinggi bapaknya. Dapet ya, dapet Ya kan, tingginya ya. Pan? Jadi nomor satu itu Widuri kan? Drew. Drew dulu, beneran? Iya. Tapi awet muda banget sih Drew ya. Asik, asik. Drew, Widuri, baru Dan Bagus. Jadi anakku yang pertama ini emang kalau aku rasain kepribadiannya itu bijak banget. Gitu. Anak pertama, bedanya cuma 2 tahun sama Widuri. Iya, iya, iya. Terus Widuri terus baru Dan Bagus ini. Ini bedanya jauh ya. Jauh, cukup jauh. Oke, Widuri ke acting. Kalau Drew, Aku juga sebenarnya lebih kamu suka gambar kan kamu? gambar. Kesenian lah. Iya. Kesenian. Musik juga dan sebenarnya acting juga baru-baru ini ya. Ini aku pegang bukunya Drew. Waduh, kok udah di situ? Ada gambar-gambarnya Drew, mau lihat gak? Boleh, lihat Itu dong. sekalian buku tulis sekolah sih. Oh, buku sekolah. Buku pelajaran. Buku sekolahnya kecil. Apa diary? Diary ya? Kita buka yuk.
Lu sekolah apa sih? Curhatan. Aku sekolah seni. Sekolah kesenian. Udah. Den di Gak sini. apa-apa, gak apa-apa. Lihat, lihat. Dia mau ngeliat. Sekolah kesenian di mana? Ada namanya Enggak, Erwio. selevel SMA. Iya, SMA. SMA. Dia udah ambil seni. Wih, Ada Aduh. beberapa. Wih. Nih kemarin nih pas Den Bagus Lagi sama sama single. kamu ini. Gambar komik, Dia sambil nunggu, sambil dia menggambar ya situasi waktu lagi di Vietnam. rekaman. Kamu mau jadi apa sih sebetulnya? cita-cita. Apa serius? Oh, Serius lah. kalau istilah dari Den jadi orang biasa yang luar biasa. Bisa dari siapa? Den. Emang kamu ngomong gitu? Saya Kok dia umur berapa sih kamu? 10. Jadi orang apa tadi? Orang Orang biasa yang luar biasa. itu kalimat itu dari mana kamu? Bapak sih dikit-dikit. Dikit-dikit. Enggak. Jadi aku tanya dia, Den, cita-cita kamu tuh mau jadi apa? Dia cuma bilang, aku mau jadi orang biasa aja. Itu keluar dari mulut dia. Terus aku bilang, orang biasa yang luar biasa ya. Aku bilang gitu. Jadi orang biasa yang luar biasa itu gimana? Menurut kamu? Orang yang baik sama suka bantu orang. Simpel loh. Pinter loh kamu loh. Anak zaman sekarang tuh Iya. pola pikirnya yang seperti ini masih jarang loh. Hebat loh. Aku juga nggak bisa mengarahkan dia maunya jadi apa terus gimana gitu ya. Yang penting ya itu tuh mau jadi apapun kalau nggak baik ya nggak bisa ngebantu orang ya buat apa? Ya karena Nggak berguna. sehebat-hebatnya manusia itu adalah yang bermanfaat untuk banyak orang, betul ya? Betul banget Om Irfan. Dan akhirnya Drew waktu dia sketsa waktu pada saat rekaman lagunya Den Bagus, akhirnya Kamu dia suka punya lagu sendiri? iya, akhirnya Drew menawarkan untuk jadi untuk ngebikinin art covernya. Ini? Iya, jadi ada art. Bajunya ini. Ini tuh masuknya kayak gambar 3D gitu kan ya? Dia juga bikin sih. sketsanya jadi nanti akhirnya bisa dibikin 3D Iya, sih. bikin 3D Tata bisa. Vega. Ini dibikin bajunya juga dari nih sketsa Aku ini. bikin bajunya lalu art cover lagunya, covernya di digital music platform gitu pakai Aku yang bikin covernya Drew yang bikin. Lagu kamu apa judulnya? Dengar dulu. Itu siapa yang nyiptain? Yang nyiptain Ibu Idi sama Ibu Widi. Ibu Widi. Aku dengan Jadi yang ngomong Ibu Widi. betul Kan manggilnya Ibu Widi sama Bapak Bapak. Dwi. Ngomongnya. Betul. Cuman kayak ibu orang lain gitu ya. Kayak ibu tetangga gitu ya. Kamu cek deh. Takutnya. Bercanda. Di kakaknya ada kok bener. Bercanda sayang. Oh, Anak sayang. pinter. Iya, jangan. Ibu Widi yang bikin liriknya. Iya. Sama Om Gerald Situmorang dari Bara Suara. Gitu. Nadanya dari dia juga. Iya, Kita bareng-bareng berdua ya. Katanya bisa alat musik juga kamu ya? bisa. Apa alat musiknya? Drum. Kan biasanya kalau nyanyi itu sambil main gitar, main piano, sambil main drum bisa nyanyi. Bisa dia Om. Malah Coba mau. kalau ngobrol nyanyi tanpa musik coba. Oke, lagunya. Tuh. Wah, Nadanya gimana ya? Gak tahu ngomongnya. Gini aja. Kalau nggak salah ada drum di sana. Iya, ada. Berani nggak kita tantang kamu nyanyi langsung sambil ngedrum itu susah loh. Oke. Beneran? Yuk kita ke sana yuk. Oke, ayo. Ayo. Ayo, kita buktiin. Let's go. Kamu belajar dari mana sih? Pertama itu dari Bapak. Dari Emang Bapak, Bapak bisa ngedrum juga? Bapak dulu Dwi main ya? drum juga. Dulu sempat ngeband masa SMA dulu. Ah, kebanyakan bisanya lu kayak ular. Tapi Olahraga bisa, acting bisa, ngeband bisa. Ya berarti bagus, berarti Iya. multi level. tapi Multi tapi talent. memang dia ini dari umur berapa ya Bu? 3. 3 tahun tuh udah suka mukulin semuanya, piring, toples, gelas, dia suka Daripada- dengan bunyi gitu loh. Daripada akhirnya dibeliin drum. Dibikinin dulu dari panci. Dibikinin. Baskom. Panci, Memang juga baskom, keluarga terus irit peralon, kasih ban dalem gitu-gitu. Kreatif. Sebelum Ini beli ya, kreatif, nanti ya. tahu-tahu dia nggak mau main Bosen. lagi gitu kan. iya, Jadi dia full diajarin sama bapaknya. Awal-awal. Ya. Terus Begitu akhirnya- lihat dia serius banget, kita panggil guru. Oke, tapi ya, kalau main drum oke keren, nyanyi keren. Main drum sambil bernyanyi itu impossible. Nah, Impossible. Buktikan bisa Dan. nggak Den? Kok bisa beneran ya? Ini lagu kamu ya? Yeay. Judulnya apa judulnya? Dengar dulu. Dengar dulu isinya Dengar tentang dulu. apa? Aku mengajak teman-teman untuk menyanyi lagu bersama aku.
Makanya sebelum ngobrol, dengar dulu aja. Dengar dulu. Ini dia. Dan bagus, dengar dulu. Wah, udah ada Pak Dedenya, Pak Dede sehat. Halo Pak Dede. Pak Dede yang ini apa namanya? Pak Dede. Salim Dede. Ini. Iya. Ya ampun. Dede udah ngapa Dede? Pak Dede, aku juga mau dong diajarin, aku mau buka laundry. Udah banyak bisnisnya kepegang. Iya bener. Bener, Pak Dede ngajar di mana? Saya di sekolah dasar Kak, namanya SDN Cinyawar. Cinyawar Cianjur. Cinyawar Cianjur, Cianjur. Puncak. Oh berarti ini dedenya Dede Lesti, Cianjur. Iya betul, beda kecamatan. Pak Dede, itu jadi sebetulnya Pak Dede itu ngajarnya olahraga. Betul. Kenapa guru olahraga ngajarinnya nyetrika? Gimana ceritanya? Katanya gara-gara suka disuruh istrinya Pak Dede. Enggak. Jadi kan di PJOK itu ada materi tentang kesehatan Kak Irfan. Nah salah satunya menjaga kesehatan dari kebersihan pakaian. Mereka tuh dikenalkan bagaimana proses baju yang digunakan ketika dari kotor sampai digunakan lagi. Salah satunya kan ada proses ini. Begitu. Supaya bener. menghargai ya. Betul. Jadi Mereka tahu prosesnya. Anak sekarang kan cuma taunya pakai baju, terus Ya, betul. sekali kotor. Ih kalau aku mah dari kecil aku diajarin gosok, nyuci lumayan sebulan berapa ratus gitu. Oh itu memang dipekerjakan. Itu Nama cerita kamu siapa? kamu. Nama kamu? Kamu namanya siapa? Siapa? Aska. Aska. Nama kamu? Atipa. Latipa. Nama kamu? Aira. Aira. Enggak. Ini kan menggunakan listrik dan juga ada sesuatu yang tanda kutip berbahaya. Iya. Kadang-kadang gini, hati-hati, panas dan lain-lain. Itu tapi sesuatu yang agak-agak orang tua tuh suruh jauh anak tuh. Tapi Pak Dede nyuruh mereka dekat Iya. dan mengenal. Justru ketika tidak pernah dikenalkan mereka tidak akan pernah bisa Kak Irfan. Nah, kita sebagai guru tentunya menentukan strategi pembelajarannya. Kita kenalkan dari tidak menggunakan listrik dulu supaya motoriknya dulu belajar oke, bagaimana. oke. Lalu ketika anak sudah siap, kita jelaskan nanti kalau ini udah dipasang, listriknya akan panas. Kita hati-hati dan gerakannya juga lebih Iya. Di pelan-pelan. warning Ini tuh juga. improvisasi Pak Dede dalam mengajar. Ya, banyak yang bilang seperti itu karena memang di materi ini tuh tidak semua sekolah bisa melaksanakan karena tujuan pembelajaran itu dikembalikan kepada sekolah dan guru yang mengajar. Tapi hebatnya jadi anak-anak mandiri jadinya Betul, ya. tujuannya itu. Ini gimana nih kalau ngajar itu kan gini. Iya, jadi kan anak-anak itu tipe belajarnya macam-macam Kak Irfan. Ada yang kita ngomong langsung ngerti, ya alhamdulillah. Tapi ada anak yang perlu melihat gambar, pemodelan dan sebagainya baru mereka paham. Makanya kita terapkan juga di papan tulis tuh gambar. Anak-anak, nanti baju kalian ketika dibuka seperti ini. Dan nanti setelah selesai disetrika atau dilicin, maka Dilicin. urutan. Bahasa Sunda dilicin. Widih dilicin masih ingat gak kamu? Dilicin tuh disetrika. Iya dilit. Ya, nanti ketika sudah rapi, baru ini garis-garis putus-putus itu untuk melipat. Dilipat ya. Nah, batas-batas lipatan. Guys dilicin teh. Licin teh, ya. Leres. Terus dilipat gini. Betul. Ada teorinya. Ya. Coba dong, Sambil mau lihat yuk, teorinya, sambil. Boleh? Boleh. Boleh Aska. adik-adik. Ini Aska, Latife Latife. sama Aini. Aira. 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 Jadi Aini. Coba kayak gimana? Hati-hati Oke. ya, hati-hati ya. Ayo sayang pintar Silakan, ya. Ada balik temen dulu. Coba kita temen lihat, Tante coba Vega kita namanya lihat yuk. Faiz sudah tua nggak bisa gosok dia. Ya. Ada. Namanya Faiz udah tua nggak Ya, bisa nggak apa-apa. gosok. Nah, pelan-pelan ya. Saya nyorot doang. Begitu kenapa ya? Agak takut gimana ya? Oh di Bagus. make sure dulu tuh udah panas belum, hati-hati ya sayangnya. Sambil setrika. dilicin. Pak Dede, Ya. orang tua responnya gimana orang tua murid? Responnya sangat antusias ya, bahkan sore hari ketika sudah pulang mereka tuh saya dikirimin foto sama orang tua. Pak, terima kasih ilmunya sangat bermanfaat. Bermanfaat lah, jadi kerjaan ibunya dipakai sama anak. Iya. Hebat. Pinter loh. Udah udah beneran. dilipet loh. Orang. Beneran. Wow. Keren. Ada nilainya nggak Pak? Ada. Oh gitu. Senang Nah, nggak ini sih udah kalian? nyantai nih, udah nyantai. Awalnya susah ya? Udah selesai dia gini. Aska pernah kena nggak tangannya kena ujung setrikanya? Pernah. Pernah. Tapi jadi pelajaran itu ya? Iya. Jadi hati-hati Kalau aku ya. dulu nyatok rambut pakai ginian loh. Nah kalau nyatet. Diginiin pernah serius tuh.
Astaga. Dulu waktu belum punya catokan. Beneran? Iya beneran. Tapi Bro, kita tanya. Bro, kamu pernah nggak nyetrika gini? Pernah. Pernah. Bener ya? Tuh. Tapi Tapi kebetulan di sekolah juga sempat ada kelasnya. Oh iya. udah gede ya? Iya, Coba kok tahu dari kecil. Nah, Denden nih, berarti kita udah bisa nih. Kita kerjain Denden di rumah nih, masa nggak bisa? Mendingan dicoba aja kalau Dan sama bagus. Widi. Nah, coba Bapak Baik, cerita baik. ini. Aku kusut-kusutin dulu ini ya. Iya, ini ibu ceritanya. Dan bagus. Dan bagus sama A. Irfan kita Ayo, jalan. Ini sebuah rahasia. Aku suka, Irfan nggak aku bisa suka. gosok, nggak bisa Enggak, nyetrika. soalnya gini, ini rapi, ini kusut, ini Ya belajar begitu. dong. Oke. Ya, Ayo coba Ira. Denden sama Ayo. Kak Irfan. Ayo, Sok. Den. Amadru juga, Amadru. Ayo. Amadru boleh. ayo, Aduh, nih. Punten ya, Latifa Latifa dipinjam disimpan dulu. setrikanya. Kamu siap pakai. Denden mau di sini? Latifa Ya, pakai sini. udah Pak, selesai kalau ke pintar. meja gimana caranya sih, Pak? Kalau ke Is, meja ya. berarti Kak Irfan Taruh situ ya. harus mulai dari setrika kerahnya. Ya Ira di sini Kerah, dulu oke. sebentar. Misi dong, Sini, misi Neng. dong. Sini saya. Ini udah Mas Panas sudah diam sih. Nah, coba Mas Dur, coba di sebelah kiri punyanya Aira. Sebentar ya. Ya. Kerah gini dari luar. Bener tuh kerah pinter dulu. tuh kerah. Kok tahu itu? Ini kasih tahu baru soal Biar aja Pak Dede. Biar mikir ya. Iya biar Bikin mikir duit. udah setua ini nggak tahu Aduh. diri banget nggak bisa. Wah, Dilepas dulu. Emang mau jadi apa? Pancingnya dilepas dulu. Iya. Ayo. Waktu deh. kalian Ayo. tinggal 1 menit. Oh, itu kalian. Ya. Waktu kecil. Aku nggak tahu yang lecek-lecek. Ibunya bantuin nih. Terus. Kurang rapi nih ya begini. Bentar deh. Yang bener dong. Tah itu. Aku belajar. Oh iya. Good. Yang benar. Garisnya Ayo, Mas, ininya. dijadiin satu. Ininya Ya. kebalik. Bagus. Nah, Biar gampang. Bener bisa nih. Bisa tuh. Hati-hati Ini kena ya? tangannya. Ya. Good. Jangan nyontek Ini ya. deh, agak lama. Yes. Kita hitung mundur penonton 10, 9. Kurang panas. It's okay, it's okay. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Angkat tangannya. Taruh. Ah, model apa ini? Nah ini oke, kita lihat dari sini. Belum selesai. Ini belum selesai, tapi udah dilipat yang seperti gambar Pak Dede yang kedua. Oh, Udah di tahap boleh, 2. boleh lah. Kalau ini udah di tahap 3 ya sayang ya? Iya. Gak apa-apa, ini emang ada buntutnya, gak apa-apa. Ini Pak Dede nilainya Iya. berapa ini Pak Dede? Pak Dede dia udah setua ini belum lulus. Ini kalau di kurikulum Merdeka baru mau mulai berkembang. Masa cerita gini doang aja nggak bisa. Aku minta foto sama aku ya ntar ya. Kamu ajarin Den bagus Ayo, sini, lipatnya coba. boleh nggak? Kak Irfan tinggal Coba, lihat. Latifah boleh. Tugas lemari Kak Irfan kan Den, udah Den, diajarin lipat dulu mau Den. dibuat bukan atau subscribe. Coba, diajarin. Boleh begini, tapi Kak Irfan Jangan dong dijejer. Jangan dengerin, jangan dengerin. yang sebelah kanan. Udah taruh Den. Bu Widi dapat mantu, Bu Widi. Ya mau tuh kalau udah ada waktunya ya. Yes. Dia nggak usah dilulusin. Pak. Ih, pintar. Makasih Latifah. Nah, gimana lagi? Nih, ini dia hasilnya. Oh bagus loh. Ya, dikit lagi Den. Cie. Digebukan. Udah Den, udah Den. Tapi luar biasa ya. Pintar. Makasih Den. Pintar. Aku udah selesai juga. Ya, mendidik anak itu bisa dalam dengan berbagai macam cara dan Ya. berbagai macam bentuk. Orang tua, guru, sekolah, lingkungan, tontonan, bacaan, semuanya itu bisa membentuk anak menjadi seperti apa. Ya. Ini anak-anak hebat dengan kemandiriannya, dengan kemampuannya. Bapak Guru juga terima kasih. Pak Dede, Terima kasih juga ya Makasih kehadirannya Pak ya. Widi, Pak Guru. Kak Irfan. Makasih Pak. Iya. Sama- Oke, saksikan terus ya. Dan kami mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Dan juga saksikan kami menemani Anda di pagi hari sepanjang hari ya. Ya, jangan kemana-mana, nonton terus FYP setiap hari Senin sampai Jumat jam 8:30 pagi. Pastinya hanya di Trans 7 FYP.